Halo para mageran yang setia, balik lagi di channel Altaf Official. Kali ini saya akan merangkum film Bollywood serasa Hollywood yang tentunya sangat keren. Film ini berjudul Don 2 yang dibintangi oleh seorang aktor terbaik sepanjang masa, terkarisma, terlegend dengan julukan King of Bollywood, yaitu Om Shah Rukh Khan. Dengan kepiawaian aktingnya, membuat film ini sangat seru untuk ditonton. Film ini menceritakan tentang penjahat internasional yang diburu oleh semua negara bernama Don. Dia mencuri hingga miliaran euro dengan perencanaan yang sangat brilian dan sangat akurat. So, kencangkan sabuk pengaman Anda, lupakan sejenak matang Anda, dan mari kita mulai filmnya. डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। Di awal film, kita diperlihatkan dengan sekelompok mafia atau pengedar narkoba yang berkumpul untuk berencana membunuh Don akibat kemunculannya. Kemudian, latar beralih di Thailand dan kita diperlihatkan dengan Don, seorang kartel narkoba terhebat, buronan semua negara. Si jenius yang sangat pintar dan bisa dibilang jokernya versi India. डॉन Dia datang ke pemukiman kecil untuk mengambil kiriman berupa narkoba. Malahan, dia ingin dibunuh oleh suruhan mafia tadi. Namun, dia menghadapinya dengan sangat elegan, tenang, dan tampak sangat berpengalaman. Dengan situasi seperti itu, कोई आखिरी ख्वाहिश? बैंकॉक में सबसे अच्छा इटालियन रेस्टोरेंट कौन सा है? क्या मतलब? मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को खत्म करने के बाद tiba-tiba saat ingin ditembak, dengan secepat kilat dia menghindar dan menghabisi semua orang di situ. Kemudian, scene beralih di Malaysia, tepatnya di markas Interpol. Kita diperlihatkan dengan Roma. Dia adalah seorang Interpol, dan dia adalah Arjun, partnernya Roma, yang tampak ada rasa ke Roma. Sayangnya, Roma biasa aja. Tiba-tiba, Roma dipanggil atasannya yang bernama Mr. Malik. Mr. Malik bercerita bahwa dia sudah lama bekerja, dan pinggangnya sedikit tergeser. Artinya, Mr. Malik ingin pensiun akibat sudah tua. रिटायरिंग रूम। Kemudian mereka pergi menaiki lift. Saat sampai di bawah, Don dengan gantengnya datang. गुड इवनिंग मिस्टर मलिक। Mereka pun sontak terkejut dan langsung menangkapnya. Perlu diketahui, Mr. Malik telah memburu Don selama bertahun-tahun. Saat di ruangan interogasi, Don meminta kebebasan hukum atas semua tindakan kejahatannya. Dengan imbalan, dia akan memberitahu semua informasi dan bukti orang-orang yang terlibat kejahatan dengannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, Don merupakan buronan semua negara, bahkan mendapatkan ancaman hukuman mati di semua negara. शायद इस वक्त जाने में ही मेरा फायदा है। Kemudian, Don dipenjara. Sebelum masuk, dia bertemu dengan Roma, dan tampaknya mereka mempunyai masa lalu bersama. Saat Don masuk, dia pun disambut meriah dan berjumpa dengan musuh lamanya bernama Fardan, yang tentunya masih mempunyai dendam kepada Don. Saat sedang membersihkan diri, terlihat seseorang ingin membunuhnya. Dengan cepat, Don berhasil melumpuhkan pria tersebut. Kemudian, Don menemui Fardan. Fardan langsung menghajar Don. Don pun menawarkan bantuan untuk melarikan diri. Entah apa maksud dan tujuan Don, nanti kita akan tahu. Fardan pun setuju dan mereka mulai merencanakannya, yaitu dengan meracuni persediaan makanan. Kemudian pengacara Don menaruh seragam ambulans आज रात को निकलना है। यू रेडी? Oh yes. Malamnya, saat semua tahanan keracunan, ambulans pun datang dan mereka berdua kabur dengan menyamar seragam ambulans yang disembunyikan pengacaranya tadi. Dan rencana tersebut pun berhasil.
Di sisi lain, Roma kedatangan Arjun. Baru segelintir kata-kata yang Arjun ucapkan untuk PDKT dengan Roma. Tiba-tiba Roma mendapat kabar kalau Don sudah kabur. Cub? Dan Don pun bernyanyi dan berjoget. Setelah itu, tujuan Don membebaskan Vardan, yaitu Don meminta kunci penyimpanan loker milik Singhania, mantan bosnya Vardan, yang kini sudah tewas. Loker itu berada di Zurich. Setelah mengetahuinya, mereka pun pergi ke Zurich. Setibanya di sana, Don bertemu dengan Ayesha, kekasihnya tadi, Welcome to Zurich. dan mengambil penyimpanan loker tadi. Don bercerita kalau Fabian Kohl, seorang presiden bank di Jerman yang membunuh rivalnya sendiri bernama James. Sebelum pemilihan, Fabian menyuruh Divan yang merupakan wakil presiden bank untuk memerintahkan Singhania, mantan bosnya Vardan tadi, untuk membunuh James. Dan isi loker yang diambil Don tadi adalah bukti rekaman percakapan antara Divan yang menyuruh Singhania untuk membunuh James. Dari situ, Don akan memeras Divan. Will be villainous. Kemudian Roma mendapat kabar dari Mr. Malik kalau Don dan Vardan terlihat di Zurich dan langsung menuju ke sana. Setiba di sana, terlihat sebuah acara amal. Roma dan Arjun pun bertemu dengan agen polisi setempat yang akan membantunya, dan terlihat juga Divan di acara tersebut. Tak lama kemudian pun datanglah Ayesha dan Hrithik Roshan sebagai cameo di film ini. Kalau kalian tahu Kabir di video sebelumnya ini, dialah pemeran utamanya yang merupakan seorang agen rahasia. Nah, di sini dia masih sekolah atau ya masih jadi taruna ya. Setelah masuk, Ayesha berdansa dengan Divan, sementara si cameo berdansa dengan Roma. Ayesha memasukkan sebuah telepon ke kantong Divan. Setelah selesai berdansa dengan Roma, si cameo pun pergi, dan Roma terlihat kecarian. Kemudian si cameo menelpon Divan dan menyuruhnya untuk melihat video di handphone tersebut. Isinya adalah rekaman percakapan Divan dengan Singhania tadi, yang lantas membuat Divan terkejut dan sangat takut. Divan pun keluar menemui si cameo tadi, dan ternyata Donlah si cameo tersebut dengan memakai topeng ala-ala Mission Impossible. No autographs, please. Don meminta kepada Divan data akses gedung serta akses jalan bawah tanah bank tersebut kepada Divan. Jadi tujuan Don adalah mengambil plat cetakan uang di bank tersebut. Maka dari itu, Don bukan hanya mendapatkan ratusan ribu, bahkan dia bisa mendapatkan jutaan euro. Wow! Kemudian Roma dan Arjun melihat Don. Don yang mengetahui keberadaan mereka pun langsung kabur. Adegan kejar-kejaran mobil pun terlihat. Don berhasil kabur dan menurunkan Divan di tengah jalan. Setelah menurunkannya, Roma pun mengejarnya lagi, dan pada akhirnya Don berhasil lolos. Karena tak ada pilihan lain, malamnya Divan mendatangi pembunuh bayaran yang bernama Jabbar untuk membunuh Don. Untuk mempermudah misinya, tentunya Don membutuhkan seorang hacker atau peretas, dan orang itu bernama Samir, seorang hacker yang handal. Samir pun pamit kepada istrinya yang sedang hamil untuk pergi. Sementara Roma dan Arjun mencari tahu siapa orang yang bersama Don saat kejar-kejaran tadi, yang tak lain sebenarnya adalah Divan. Kemudian Divan menemui Don untuk memberikan kaset yang berisi informasi lengkap mengenai sistem keamanan gedung dan desain bangunannya. Sementara Jabbar dan kawan-kawannya mengikuti mereka. Setelah Don turun dari bis, Jabbar mengikuti Don, tetapi Don telah mengetahui keberadaan mereka dan pergi ke rooftop, dan Don berhasil kabur. Jabbar pun terlambat. Saat Jabbar pulang, Don dan Vardan memojokkan Jabbar dengan mengangkut mobilnya dan hampir menjadikan mereka ayam geprek. Bukannya membunuhnya, Don malah mengajak Jabbar untuk bergabung dengannya. पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता. Saat sampai di base camp, Vardan berpendapat kalau mengajak Jabbar bergabung merupakan ide yang salah. Tetapi Don sengaja karena dia akan menumbalkan Jabbar dalam misi ini. Divan yang sedang gelisah mendapatkan telepon dari Jabbar. Setelah diangkat, ternyata Donlah yang mengangkat dan Don sangat murka. Divan pun terkejut. Don?
Don meminta kaset asli yang berisi informasi tentang gedung tersebut. Kemudian, Ayesha datang dan Divan langsung memberikannya. I've got it. Di sisi lain, Roma dan timnya berhasil mengetahui kalau Divan lah orang yang bersama Don saat kejar-kejaran mobil tadi. Singkat cerita, Don dan yang lainnya pun berkumpul untuk merencanakan misi mereka. Samir pun mengatakan setelah melewati beberapa keamanan untuk mencapai lemari besi yang berisi plat cetakan uang tersebut, disitulah rintangan yang sebenarnya. Jika mereka meledakkan pintu lemari tersebut, maka gas kimia akan keluar dan membuat mereka pingsan. Bahkan jika berhasil masuk ke lemari, dibutuhkan sidik jari untuk mengambil plat tersebut. Dan sidik jari yang diperlukan adalah dari kepala pusat teknisi yang bernama Dr. Schneider, yang nanti akan menjadi tugasnya Vardan. Dan mereka pun memulai rencana, strategi, serta menyiapkan segala keperluan dan kelengkapan. Saat Vardan berdua dengan Jabbar, Vardan berkhianat dengan membocorkan rencana Don kalau Don akan mengorbankan Jabbar. Mendengar itu, Jabbar pun langsung ingin menghabisi Don. Tetapi Vardan menahannya. Setelah mendapatkan cetakan uang tersebut, barulah mereka akan menghabisi Don. Di markas Interpol, Mr. Malik menyuruh Roma untuk mengatur pertemuan dengan Divan. Karena Divan masih diduga orang yang bersama Don tadi. Setelah itu, Don menyuruh Divan untuk pergi ke bank. Sementara yang lain bersiap di tugasnya masing-masing. Samir menyamar sebagai keamanan dan telah bersiaga di ruang keamanan. Saat Divan sudah sampai, tiba-tiba Don keluar dari bagasi mobil Divan dan mengendap-endap masuk. Jabbar beserta anak buahnya pun pergi. Saat Vardan masuk, tiba-tiba Mr. Malik datang. Mengetahui akan hal itu, Vardan bergegas dan hampir ketahuan. Yes, Patricia? This is here from Interpol to meet you. 15 तारीख की सुबह आप 11 बजे घर से निकले. Why were we on the 15th? Sementara Don masih mengendap-endap. Setelah Roma dan Mr. Malik menemui Divan, Don pun membuat ledakan yang seketika membuat orang lain panik dan berusaha keluar. Mr. Malik dan Roma terlihat bingung. Kemudian Vardan dan timnya pun datang dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Setelah masuk, mereka menahan Sandra dan membunuh petugas keamanan. Polisi pun datang dan mengepung gedung tersebut. Kemudian Don menghubungi Mr. Malik dan akhirnya mereka mengetahui kalau Donlah pelaku utamanya. Don pun meledakkan mobil pemadam kebakaran dan sebagai ancaman agar jangan mendekat. Kemudian Don masuk ke ruangan brankas bersama yang lainnya untuk mencuri plat cetakan uang. Kemudian mereka meledakkan pintu brankas. Setelah gas kimia sudah habis, Don pun masuk dengan merangkak di langit-langit. Alasannya adalah jika ada sedikit tekanan di bawah, maka brankas tersebut akan mendeteksi dan otomatis tertutup. Saat Don mengambil platnya, salah satu anak buah Jabbar menjatuhkan sesuatu yang membuat pintu darurat otomatis tertutup. Melihat itu, Don pun langsung bergegas dan berhasil keluar. That was close. Saat ingin pergi, tiba-tiba Vardan dan Jabbar pun mengkhianati Don dan meminta cetakan uangnya. मरना तो होगा डॉन. Kemudian Don berkata, bagaimana mereka bisa keluar kalau mereka membunuh Don? Karena hanya Donlah yang mengetahui jalan keluar. Mereka yang mendengar itu pun marah dan ingin membunuh Don. Tiba-tiba, lampu mati dan Don berhasil kabur membawa plat uang tersebut. Vardan dan Jabbar pun kecewa. I'm done. Go! Setelah itu, Don masuk ke ruangan yang berisi banyak paket. Tiba-tiba, anak buah Jabbar pun datang. Tetapi, Don berhasil membunuhnya. Kemudian, Don kabur dengan menyelam.
Samir terlihat sedang beres-beres dan tiba-tiba ia menelpon polisi. Hello, officer. Listen to me very carefully. Setelah itu pun terlihat Don berhasil keluar dan menemui Samir. Tiba-tiba polisi datang dan langsung membekuk Don. Dan ternyata Samirlah yang melaporkan Don. Dan Don terlihat sangat marah. Setelah itu pun Fardan menelpon Mr. Malik sambil menyandra pegawai bank. Fardan meminta helikopter untuk keluar. Jika tidak, para sandralah yang akan menjadi korbannya. Mr. Malik dan Roma menemui Don dan bertanya bagaimana dia bisa keluar. Sebelum menjawab, Don ingin berbicara dengan Divan. Dia meminta kepada Divan surat kekebalan hukum. Kemudian, Don berbicara kepada Mr. Malik kalau Divan akan memberikan surat kekebalan hukum kepada Don. Sebagai balasan, dia akan menunjuki jalan masuk, menjinakkan bom, dan membebaskan para sandera. Dan juga mengembalikan cetakan plat uang. Kemudian, uniknya, Don dibebaskan dan mereka pun bersiap. Lucunya, saat ingin pergi, Arjun mengancam Don. Nggak tahu dia kalau jam terbang Don lebih tinggi dari dia. Kemudian mereka pun masuk dari jalan keluar Don tadi dan menjinakkan bom satu persatu. Di tengah jalan mereka pun diserang. Adegan tembak-tembakan dan perkelahian pun terjadi. Mereka berhasil menghabisi seluruh anak buah Jabbar. Merasa putus asa, Fardan dan Jabbar pun mengancam akan membunuh salah satu sandera. Mendengar itu, Don dan Roma pun mendatangi mereka. Roma disuruh untuk menembak Don. Kalau Roma tidak mau, Romalah yang akan ditembak. Namun Roma terlihat sangat ragu dan dia pun ditembak. Setelah itu giliran Don. Namun karena Don adalah man of planning atau manusia yang mempunyai banyak rencana, dia pun meledakkan sesuatu. Sehingga Don menghajar mereka semua. Setelah berhasil menghabisi mereka, Don menghubungi Mr. Malik dan meminta surat kekebalan hukumnya diantarkan oleh Samir. Sementara Roma masih hidup. Kemudian Don keluar dengan memberikan kaset yang berisi informasi tentang perdagangan narkoba di Asia dan di Eropa dan juga pelat cetakan uang tersebut. Sementara pelat uang tersebut dibawa oleh Divan. Keesokan harinya, saat Divan di jalan, tiba-tiba mobilnya meledak. Dan cetakan tersebut pun hancur. Dan disinilah kita mengetahui rencana dan tujuan Don. Setelah memberikan kaset tersebut, para mafia pengedar narkoba pun ditangkap. Don juga memberikan bukti rekaman percakapan untuk membunuh saingannya Fabian Cole, sehingga dia tertangkap. Fardan pun kembali ke penjara. Kemudian Samir menerima paket dari Don. Setelah itu terlihat Don yang sedang mengendarai sepeda motor dan menjadi orang bebas sekarang dari surat kekebalan hukumnya. Dia pun menemui Aisyah dan Samir. Loh, bukannya Samir berkhianat? Jadi, Don sengaja menyuruh Samir untuk menelpon polisi sebagai bagian dari rencana. Dan pelat cetakan uang yang asli ada bersama mereka. Karena Don telah menaruh pelat cetakan uang yang asli di bungkusan paket yang akan dikirimkan kepada Samir. Dan pelat yang meledak di mobil Divan adalah yang palsu. Jadi, orang-orang menyangka kalau cetakan yang asli telah hancur di mobil Divan. Padahal ada bersama Don. Sungguh rencana yang brilian dan kejahatan yang sempurna. Adegan sinematik, rencana yang brilian, strategi yang sangat akurat, itulah yang ditampilkan di film ini. Dengan dibintangi oleh Shah Rukh Khan ini, membuat film ini terasa sempurna. Terlebih lagi, film ini mengambil tempat di berbagai negara. Baiklah, terima kasih.